Indonesia masih ada beberapa kerajaan yang masih eksis. Salah satunya di Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Kasultanan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono 1 sampai 10. Dan saat ini kita akan membahas almarhum Hamengkubuwono ke-8. Seperti diceritakan di depan tadi, bahwa Kesultanan Ngayogyakarta ini dipimpin dari Sultan dari HB1 sampai HB10 dan semuanya bergelar Hamengkubuwono. Pada saat ini nanti sebentar lagi kita bahas mengenai almarhum Hamengkubuwono ke-8. Kami dari Omah Ayu TV dari Dalam Benawan mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Baik, kita masuk ke materi ini. Ya. Sudah lama kita tidak bertemu Gusti Ane dan Gusti Sari karena kesibukannya mungkin hampir 1 bulan kita nggak ketemu. Hari ini kita bisa kepanggil lagi. Yang kangen-kangen silakan menikmati acara ini. Nah, kalau nggak salah Gusti Ane dan Gusti Sari kemarin banyak melakukan kegiatan di Wonosobo, di berbagai tempat itu. Baik, sekarang kita bahas mengenai almarhum HB ke-8, di mana beliau adalah sebetulnya cicit ya, tapi kita sering memanggilnya cucu ya, cucu dari HB ke-8. Begitu Gusti ya. Ya. Jadi gimana Gusti mengenai HB8 mulai dari masa kecil, kemudian diangkat, kemudian menjadi itu, mungkin bisa diceritain ke pemirsa. Ya, terima kasih Omah TV. Salam jumpa lagi dan para pemirsa juga salam sehat semuanya. Ya, ini hari ini baru ketemu lagi nih Mas. Ya, sudah lama sekali. Terus langsung ke ke topik. Ya. Sinuwun HB8. Ya, Sinuwun. Ya. Memang di era HB8 ini beliau pada saat jumeneng itu memang ada banyak peristiwa yang memilukan. Jadi ayahanda beliau Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini kan mengalami 3 kegagalan dalam proses suksesi. Di HB8 ini mengalami proses yang cukup panjang. Sejak kecil memang beliau dididik di negeri Belanda atau belajar di sana. Memang HB7 konsentrasinya ke pendidikan, kemudian semua putra putrinya disekolahkan di sana. Ya kebetulan memang di zaman itu memang masih bergelut lah situasi kemerdekaan, jadi beliau sekolah di sana. Nah, sebelumnya kita kelas balik, beliau ini lahir di Yogyakarta tanggal 3 Maret 1880. Kemudian jumeneng dalem itu masih sangat muda, jadi usia 41 tahun. Itu di tanggal 8 Februari 1921. Usia 41 ya, sangat muda sekali. Dan memang beliau ini mempunyai taste atau selera yang cukup luar biasa ya, baik di bidang seni, terutama di seni tari, kemudian gending-gending, arsitektur, tapi juga banyak di kuliner juga, busana. Jadi memang ini kepribadiannya itu bersahaja, visioner. Jadi mungkin bisa diibaratkan seniman gitu. Seniman ya. Ya, seperti yang kita lihat, wah beliau kan, waduh, sangat mengagumi, ganteng, ya, berwibawa, ya, tapi juga humoris.
Namun di satu sisi memang beliau sangat memahami atau sangat mengagumi tentang ajaran-ajaran Jawa, filosofi Jawa. Dan sampai saat ini yang saya pegang betul filsafat beliau, filosofi hidup beliau itu wong nek kalingan sukone, Wong nek kelingan sukone ilang prayitnane. Jadi orang yang sedang dalam kenikmatan biasanya lupa kewaspadaan. Lah kan begitu. Dan sangat beliau juga menurut cerita dari yang kami ini memang beliau ini sangat apa ya, legowo. Banyak cerita lucu lah ya, cerita lucu. Contoh seperti misalnya beliau dalam memugar keraton itu kan ada banyak rumput. Ada beberapa rumput itu yang tidak sesuai dengan kata speknya. Kemudian di dalam matur menunjuk ke dalam bahwa rumputnya itu di istilahnya beda dan kampanye dihapusi lah ya. Dengan santai atau dengan humor beliau mengatakan, apa-apa nak tutu aku saka meneh dihapusi. Wah itu coba kalau seperti itu legowo ya. Coba kalau kita kan sudah marah-marah ya udah seperti itu. Jadi ada dari beberapa cerita-cerita dari ini ya, yang itu unik-unik gitu. Contoh seperti penongsong dalam itu yang namanya Pak Wiroyikoro ya. Jadi suatu saat siapa itu Pak Wiro? Itu penongsongnya. Jadi penongsong jadi kalau payung yang bawa payung itu kemana-mana kalau beliau orangnya itu selalu bawa. Suatu saat hujan lebat, mungkin ada beberapa yang di lantai itu ada yang ini ya bocor ya. Nah, beliau dipanggil tahu dalam kan gitu ya. Aku bopongan tekan kono, itu kan lucu tuh. Jadi hanya manggil, cuman disuruh bopong, cuman lompat ke situ. Jadi lompat cuman beberapa sangkah aja. Gak jauh. Itu karena itu yang itu kinasihnya. Makanya dia tidak pernah naik pangkat. Karena beliau tahu kalau naik pangkat dia akan lepas dari ini apa Pak Wiroyikoro ini. Jadi kan ini abdi dalam yang sangat dikasih Pak Wiro ya. Jadi banyak. Dan salah satu ini ya apa namanya di seni pendidikan di pendidikan terutama taman siswa itu dibangun ketika era beliau saat beliau terus ketika di bidang kesehatan beliau membantu pengadaan ambulans untuk panti rapih. Saat itu namanya masih Onder de Bogen ya, masih pakai bahasa Belanda. Bicara Onder de Bogen. Kalau kau pengen cerdas, keju diulek, banyak-banyaknya. Udah banyak bahasa Belanda. Ya. Itu yang diserahkan itu ke Terus suatu saat ada cerita ini ya, sedang ada tamu dari Belanda, ya mungkin negosiasi atau apa nih. Ketika itu datang kalau tidak salah presiden lah dari Belanda datang nanyain kok berasnya bagus gitu. Beliau dengan entengnya cuma diambil terus dikasihkan ini saya. Nah sampai selesai ngobrol mungkin atau saya diskusi, Belandanya pulang, beliau masuk kamar menangis. Ya Allah ini kan bapak yang bagus. Terus siapa saya sayangi. Tapi itu negosiasi politik. Ternyata itu sampai ke Belanda. Waktu itu Ratu Juliana sangat marah sekali karena itu dianggap melecehkan negara. Karena sangat langsung putusan kerajaan Belanda diberi terus sama Kesultanan Jogja, itu ada suatu penghinaan. Waktu itu langsung ada pengumuman, bila ketemu Sinuwun HP8 jangan sekali-kali menyampaikan atau memberikan suatu menyanjung lah.
itu akan fatal akibatnya. Pasti diberi ini. Meskipun hati beliau merasa, aduh ini koleksi yang paling saya sayangi gitu. Tapi demi negara kan begitu, demi negara. Dan saya berasa bagus. Ini belum. saya belum kelas itu, Mas. Saya belum kelas nyanyi. Nah, seperti itu Mas, ceritanya yang lucu-lucu seperti itu. Jadi memang beliau ini sangat humoris, tapi juga mempelajari beberapa filsafat atau filosofi Jawa. Terutama ketika yang ini yang paling penting sekali ketika pusaka berbentuk kitab ya Serat Surerojo ini di era B8 mulai dibuka pelan-pelan. Itu yang berisi tentang sistem ketatanegaraan, pemerintahan. Surerojo. Ya, jadi kalau kita artikan umum ya itu pegangan seorang pemimpin, pegangan seorang pemimpin jadi dalam mengatur negaranya. Di era B8 itu kemudian dari Gending juga Gending Gati itu beliau sampai tuntaskan sampai 8 gending. Jadi memang di era beliau ini seni, pendidikan, budaya itu betul-betul ditonjolkan sekali. Penciptaan beksan seperti beksan Gatot Sutejo, kemudian bedaya kawung ya itu juga. Jadi beliau bisa menari begitu. Bisa menari. Memang ya. Seniman. Ya. Gatot zaman itu luar biasa di zaman itu. Itu apa ya, dianggap sebagai era reformasi di dalam keraton karena ada beberapa perubahan-perubahan mendasar di mana saat itu beliau di era beliau lah semua baik tarian itu mulai dipakemkan, baik bajunya, gendingnya dan sebagainya itu di era zaman B8. Ini mau tanya itu ternyata semua sudah dibahas. Bingung mau nanya apa lagi. Terus gini Gusti, istilahnya dulu itu kan ketika almarhum Hamengkubuwono ke-8 itu bertahta dan kekayaan keraton kan banyak. Ya. Dan istilahnya di era Hamengkubuwono 8 itu banyak pembangunan yang istilahnya pembangunan yang dari anggaran keraton itu kebanyakan untuk apa aja gitu Gusti? Ya. Kalau melihat dari perkembangan dari era HB7 ke 8 waktu HB7 surut ya atau meninggal dunia, memang waktu itu kan beliau dapat sebutan Sultan Sugih, artinya memang mempunyai beberapa kekayaan yang luar biasa. Nah, di era HB8 dana-dana itu kemudian untuk renovasi dan pengembangan keraton. Jadi renovasi teratak, renovasi gerbang Penotopo seperti yang di belakang ini, kemudian di Sitinggil dan sebagainya, kemudian dalam-dalam, terus kemudian dipakai juga untuk membiayai pendidikan, baik itu adik atau kakaknya ke luar negeri. Jadi memang waktu itu dana itu dipakai untuk pembangunan keraton dan aset, kemudian untuk pendidikan, baik untuk kerabat maupun untuk mungkin ada masyarakat luas ya yang memang membutuhkan pendidikan dan sekolah, membangun sekolah-sekolah ya, banyak dilakukan pada saat era HB8 dan kemudian dilanjutkan oleh HB9. Itu untuk itu mesti kalau katanya juga pemerhati untuk tadi ada pendidikan, ya. Terus kalau untuk organisasi perempuan katanya juga ada. Apa aja itu? Kalau di Jogja pernah ada muncul itu, ada bahkan ada yang keagamaan juga ada, organisasi keagamaan. Jadi ormas-ormas baik untuk wanita maupun keagamaan itu muncul di era B8. Jadi mulai terbuka untuk
kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik ya, karena memang saat itu pergolakan masih ini ya, masih terjadi dengan Sebelum Indonesia merdeka kolonial ya, kolonial ya, dengan di era kolonial waktu itu. Begini Gusti. Jadi kalau setahu saya nih yang kita didongengin orang-orang tua bahwa seorang raja itu selalu mempunyai kesaktian, ya, daya linuweh gitu. Apakah Nyun Sewu, apakah HB8 ini juga pernah Nyun Sewu misalnya ngunjungin Gusti, ngunjungin cucu-cucunya dalam mungkin mimpi atau apa begitu, ya kemungkinan gitu. Ada sih, memang dalam tidur ya, dalam mimpi atau mungkin dalam posisi saya melamun gitu. Pernah suatu saat saya itu di tengah malam sendirian, ada kalimat yang samar-samar begitu. Ya waktu karena sendirian malam hari, yang pertama saya rasakan ya mesti panik ya, takut apa ini. Saya diamkan, muncul lagi, nggak lama muncul lagi. Saya diminta untuk ke pasar Argosari, Wonosari. Beliau hanya mengatakan, aku memberikan keris kepada ini apa namanya, penggali sumur. Nah, saya sebagai orang yang logika gitu ya, mencoba menelisik. Akhirnya kami sampai ke pasar Argosari, ya. Gunung Kidul ya, Wonosari. Ternyata memang itu dibuat di era HB8. Pasarnya itu ya, sumur. Wah. Dan memang dikasih pagar pelindung. Semakin penasaran kan? Ya. Saya tanya siapa yang membangun. Oh itu dulu Mbah ini, lupa, tapi rumahnya ada di seputaran depan ini. Saya lacak ketemu, saya lupa apa namanya. Mas Agus kalau yang enggak, yang ibu itu yang sudah itu memang mbahnya dia adalah penggali sumur, dan HB8 saat itu menunggu beberapa waktu lah ya. Akhirnya memberikan hadiah keris utuh. Nah, saya lacak kemana, ke tempat keponakannya, di tempatnya Mas Agus Tobil, salah seorang MC di sana. Saya ke sana, ya betul, ternyata itu kerisnya masih ada utuh, dan sempat saya bawa ke Jogja untuk dipamerkan sebagai salah satu bukti jejak dari Sinuhun HB8 itu sampai ke sana. Dan beliau memang sifat apa ya, manisnya, sifat kemasyarakatannya jelas itu terbukti di situ juga. Nah, ada beberapa kali sih di impeni ya, dikasih beberapa, misalnya ketika saya berdoa tengah malam, nanti ada kalimat juga, katakanlah seperti yut golek ana papanku. Waduh, lah ini papan itu kan banyak banget ya. Di Jogja dalam mimpi atau sedang dalam posisi berdoa. Oh. Kaget ya, pertama kali juga apa ini, terus saya diem lagi, ada suara yang sama sampai 3 kali. Hanya saya yakini itu bukan saya ada halu atau bagaimana, ini benar-benar ada suatu message atau suatu wisik benar. Udah saya anggap kalau papan itu kan ya kalau kadang-kadang kalau ngasih info itu ya jelas.
kan gitu ya. Nggak keblasok. GPS-nya gitu ya. Itu GPS-nya itu. Tapi itu kan memang kita diuji untuk memproses supaya fisik dan mental itu akan seiring. Akhirnya saya jalan-jalan, nggak berpikir itu, hanya diarahkan kepengen ke sana gitu aja. Aku pengen ngeronto gitu ya. Akhirnya kita ke suatu tempat, suatu pantai gitu. Nah, awalnya cuma lihat-lihat pemandangan aja, sunset gitu ya. Nah, pada saat mau naik kendaraan muncul gini, wis nemokke papanku. Wah, ini tanpa disengaja, tapi berkeyakinan bahwa suatu saat saya akan menemukan tempat itu. Akhirnya saya sampailah di situ tanpa harus muter-muter. Mana itu, Gus? Karena keyakinan. Itu di daerah Giri Karto, Gunung Kidul juga. Ya. Akhirnya saya menyampaikan informasi ini ke saudara di sana atau apa namanya warga di sana. Nah, ternyata betul di situ ada tempat teteki atau tempat doa leluhur sampai dengan HP 9 dan HP 8 pun juga di situ. Hanya kita mencoba untuk menelusuri, ketemu satu ruangan seperti gua gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita jadikan satu kegiatan budaya 2014 itu menjadi yang dulu pernah hilang, kita tumbuhkan lagi untuk dikembangkan dan dilestarikan untuk untuk supaya jejak sejarah ini tidak hilang dan menjadi bagian dari kekuatan jati diri kita untuk bahwa leluhur kita itu betul-betul luar biasa. Berarti kapan-kapan kita bisa tayangin yang bisa. Namanya gua apa itu? Gua Pertapan Tanjung Kesirat. Tanjung Kesirat. Ya. Oh, dekat pantai Tanjung Kesirat. Ya. Jadi itu guanya agak menjorok ke depan, jadi bawahnya udah laut. Wah, samudra. Tapi kalau seperti kita nggak boleh masuk aja. Boleh saja. Boleh. Asal ada lagi. ada asal. Asalnya asal tetap tertib, gitu. Tidak guyon, tidak bersuara yang aneh-aneh, gitu. Enggak ini. Karena itu kan tempat suci ya, atau tempat untuk ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi di sana ya betul-betul pasrah Jiwaraga, ngetus Jiwaraga ya gitu. Dalam nih, ngetus Jiwaraga. Nah, kalau tadi menyampaikan mau minta bros ya. Ini hampir ini saya hampir. Berarti ngalem lagi. Hampir saya pinjemi maksudnya. Hampir saya pinjemi dulu. Harus nyanjung lagi. Baru mau minjemi. Ini kan dalam badannya besok. Lah menika wonten foto menika kok brosipun pun agem sedaya menika. Ya ini hasil karya beliau. Ini pun agem sedaya. Baik dari berbagai negara ya, negara yang memberikan dari luar negeri. Ya, sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada prestasi beliau. Ada juga ciptaan. Nah, yang ini yang apa? Yang ini apa? Yang ini manset ya? Karset ini dari berlian semua. Itunya aslinya? Masih berlian. Karset berlian yang mencintai. Ya ini. Betul, maksudnya pun kok. Jagung-jagung. Ini kok tahapun agem sedaya. Biasanya kalau orang kan pakai agem namun tunggal. Itu karena prestasinya yang prestasi. Jadi banyak. Betul, beliau mengatakan kalau saya pakai ini bukan untuk pamer, tapi saya menghargai keilahian, kewahyuan, mengelengahkan sebagai seorang sultan, bukan pribadinya, tapi sebagai seorang Hamengkubuwono-nya. Nah, begitu. Ternyata dalam ya. Kita orang awam nggak tahu ya. Nggak tahu itu sebetulnya. Ya seperti beliau tadi makna. Memberikan filosofi wong nak wis kalingan ini nih apa tadi ya? Kamulyan apa? Ya, intinya orang yang sudah ini sedang menikmati akan kehilangan kewaspadaan. Makanya beliau selalu memasang ini supaya waspada terus. Bahwa saya
kenikmatan ini harus dijaga betul, jangan sampai tidak waspada. Ini yang menjadi dasar ketika kita mencapai puncak karir atau puncak kehidupan, ya harus tetap kelingan waspada itu. Ya. Kelingan suko, kelingan suko. Kayak itu ajaran yang di TV zaman dulu. Eling lan waspada. Ya.